Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat semuanya. Untuk kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Waktu kalian SMP, tentunya Bapak dan Ibu guru kamu di SMP sudah memberikan penjelasan tentang materi tersebut. Yuk kita lihat materi selanjutnya. Ya, kali ini secara garis besar Ibu akan memberikan penjelasan mengenai proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Mansur Silanegara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Menurut teori Gujarat, teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Kambai di India. Dasar teori ini yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Dan yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasar, yaitu Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Ya, sekarang yang kedua, menurut teori Mekah. Menurut teori Mekah, teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar teori ini adalah A. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan para pedagang dari Arab. Kemudian yang kedua, adanya kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah pengaruh mazhab Hanafi. Yang C, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan antara budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Contohnya, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh orang Syah atau orang Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut dilakukan dengan upacara tabwik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Kemudian ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang berangka tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir, adanya perkampungan Leren atau Leran di Gresik, yaitu di daerah Gresik,
Leren adalah nama salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya Diningrat. Ya, kali ini akan memberikan penjelasan tentang penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para wali songo. Kamu tahu dong apa itu wali songo? Wali songo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Syekh Maghribi yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Kemudian Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Surabaya. Kemudian Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim yang menyebarkan agama Islam di Bonang atau Tuban. Kemudian Sunan Derajat, putra dari Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Syarifuddin yang menyebarkan agama Islam di daerah Gresik atau Sedayu. Kemudian Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku yang menyebarkan agama Islam di daerah Bukit Giri atau Gresik. Ada Sunan Kudus yang nama aslinya Syekh Jafar Shodiq yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Kemudian ada juga Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Mas Syahid atau Raden Setia yang menyebarkan agama Islam di daerah Demak. Kemudian Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Umar Said yang menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang nama aslinya Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Ya, sekarang mengenai penyebaran agama Islam. Ada penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja di Indonesia, dengan para bangsawan, dan juga dengan masyarakat setempat. Kesempatan ini pun digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Selain jalur perdagangan, ada juga jalur perkawinan, di mana para pedagang Muslim yang memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung Muslim. Selain jalur perdagangan, jalur perkawinan, kemudian ada jalur kesenian. Jadi agama Islam juga disebarkan bisa melalui jalur kesenian. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakan adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Media pertunjukan yang paling terkenal yaitu melalui pertunjukan wayang. Salah seorang sunan atau salah seorang wali yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dengan cara wayang atau disusupkan dalam seni pewayangan. Di Jawa Tengah adalah sosok yang sangat mahir dalam memainkan wayang. Cerita yang dimainkan berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Sekarang tentang kerajaan Islam di Indonesia.
Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banjar, Kerajaan Tanjung Pura, dan Kerajaan Islam di Makassar. Nah, nanti kalian cari tuh informasi sebanyak-banyaknya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, kali ini Ibu akan memberikan contoh beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Islam yang hingga sampai saat ini bisa kita jumpai, seperti keraton, contoh Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, kemudian masjid, ya tentunya kalian yang beragama Islam sebagai tempat peribadatan bagi mereka pemeluk agama Islam, makam atau kuburan atau batu nisan, kemudian pesantren, seni dan sastra, juga ada perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian ada Idul Kurban, Idul Fitri dan lain sebagainya. Ya, itu adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang sampai saat ini masih kita temui atau kita lihat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, seperti Ibu katakan tadi, silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Minggu depan, Ibu akan periksa apa yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.